Pembahasan KLKBD kelas 12, halaman 6 sampai halaman 7 di podcast Guru Seni. Baik anak-anak, langsung saja video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan membahas seni rupa dua dimensi. Dan kali ini kita mencapai halaman 6 dan hari ini kita akan membahas halaman 6 dan 7. Karya seni rupa dua dimensi. Apa sih karya seni rupa dua dimensi itu? Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar serta dapat dilihat dari satu arah. Oke, di video saya sebelumnya sudah menjelaskan karya seni rupa dua dimensi dan di podcast sebelumnya juga saya jelaskan. Oke, di sini contoh karya seni rupa dua dimensi yang pertama adalah lukisan. Lukisan dapat diproduksi dengan beberapa teknik. Yang pertama teknik plakat. Nah, kalian akan sering mendengar istilah ini. Teknik plakat adalah teknik melukis dengan menggunakan cat minyak, cat poster, atau cat akrilik dengan goresan tebal agar mendapatkan hasil yang pekat dan padat. Kemudian yang kedua, teknik transparan. Teknik transparan adalah teknik untuk melukis seni rupa atau menggambar dengan menggunakan cat air. Sapuan-sapuan warna untuk melukis harus tipis agar hasilnya juga tampak seperti transparan. Itu yang kalian pelajari di kelas 10. Oke, lanjut. Teknik linear. Teknik linear adalah teknik menggambar objek dengan menggunakan pola garis dari pensil atau pena. Ini yang kalian praktekkan di kelas 10 waktu itu. Kalian menggambar di buku gambar berukuran A4. Menggambar model, oke, kalian hanya menggambar pinggirnya saja, linear itu pinggirnya saja. Teknik blok atau siluet. Teknik blok adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna. Oke, kalian sering melihatnya di undangan pernikahan. Di situ ada gambar mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang berhadapan, gambar yang berhadapan. Kemudian warnanya di blok putih atau hitam. Itu namanya teknik blok atau siluet. Teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan pulasan garis sejajar atau garis menyilang dengan menggunakan pensil atau pena. Oke, di podcast Guru Seni sebelumnya saya membahas tentang teknik arsir. Itu juga sempat kalian pelajari di kelas 10. Kemudian yang nomor 6. Teknik gosok atau dusel. Teknik dusel adalah teknik yang digunakan untuk membuat gelap terang pada objek lukis dengan goresan-goresan miring yang menggunakan pensil dusel. Biasanya pensilnya pun menggunakan konte ya. Teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik yang digunakan untuk menghitamkan objek lukis dengan beberapa titik yang ada. Dan yang terakhir di seni lukis adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik yang digunakan untuk menutup objek lukis yang digunakan dengan menyapu cat air secara tipis. Hampir sama teknik akuarel dan teknik transparan. Oke, seni rupa dua dimensi yang kedua adalah batik. Nah, batik yang sedang saya pakai ini. Oke, batik. Batik adalah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik, atau wax atau malam sebagai alat perintang warna. Pada pembuatan batik, lilin batik diaplikasikan pada kain untuk mencegah penyerapan warna pada saat proses pewarnaan. Kurang lebih seperti itu di sini dijelaskan. Jenis-jenis batik. Berdasarkan cara pembuatannya, batik dibedakan menjadi 5 macam. Apa aja sih? Yang pertama, batik tulis. Batik tulis, proses penggambaran lilin pada kain yang menggunakan canting. Nah, ini yang biasanya agak mahal. Oke. Kemudian yang kedua, batik cap. Proses penggambaran lilin batik pada kain menggunakan cap yang dibentuk sesuai dengan motif yang diinginkan. Lebih seperti itu di sini. Kemudian yang nomor 3, batik kombinasi cap tulis. Proses penggambaran malam pada kain menggunakan canting dan cap. Kemudian yang keempat, batik printing. Yang kelima di sini batik ikat atau celup. Ada 5. Di sini dijelaskan batik ada 5 jenis.
berdasarkan cara pembuatannya. Oke, proses membuat batik. Di sini dijelaskan secara sederhana proses membuat batik. Oke, diingat-ingat istilah Jawanya ini ya, karena biasanya ini keluar saat kalian menjawab beberapa soal. Yang pertama adalah membuat pola atau istilah Jawanya nyungging. Kemudian mencanting atau ngelowong, yaitu menutup pola dengan malam. Kemudian yang ketiga nembok atau menutup bagian pola yang tidak perlu diwarnai. Kemudian yang keempat mewarnai atau ngelir. Dan yang kelima adalah ngelorot atau meluruhkan dan melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air yang mendidih. Oke, selanjutnya pewarnaan. Ini kok nggak ada nomor subbabnya. Ditinjau dari sumber, diperoleh zat warna tekstil atau warna kain dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya. Ini bahasanya bulat. Yang pertama, 1. Zat pewarna alam. Diperoleh dari alam, yaitu berasal dari hewan. Di sini dituliskan like this. Ataupun tumbuhan. Dapat berasal dari akar, batang, daun, buah, kulit, dan bunga. Intinya warnanya warna-warna natural ya, yang berdasarkan alam. Kemudian nomor 2, zat pewarna sintetis. Zat pewarna buatan atau zat pewarna kimia. Oke. Karena banyaknya zat warna sintetis, maka untuk pewarnaan batik harus dipilih zat yang sesuai, yang bisa diaplikasikan kepada kain. Macam-macam pewarna sintetis yang terpilih yang dapat diaplikasikan pada kain ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama, naptol dikunci dengan garam diazo. Kemudian zat pewarna indigosol dikunci dengan HCl, jadi ya harus ada gandengannya khusus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah zat pewarna remasol yang dikunci dengan water glass. Nah, setiap pewarna sintetis memiliki pengunci yang berbeda-beda di sini. Oke, kali ini sampai di sini pembahasan halaman 7. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Jangan lupa klik like and subscribe. Dan jangan lupa share bila perlu. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Guru Seni berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.